Wabarakatuh. Sekarang saya akan menjelaskan mata kuliah SIK ya tentang pendokumentasian asuhan keperawatan berbasis komputer. Nah, apa sebenarnya dokumentasi asuhan keperawatan? Nah, sebenarnya ini saya akan mereview ya karena dokumentasi asuhan keperawatan sudah dibahas sebelumnya seperti di apa di mata kuliah tersendiri, jadi di proses keperawatan dan juga disinggung di apa, konsep dasar keperawatan dan yang lain sebagainya. Jadi apa sih sebenarnya dokumentasi keperawatan dan mengapa penting untuk didokumentasikan? Kita kembalikan kepada definisi proses asuhan, keperawatan. Jadi merupakan tampilan perilaku atau kinerja perawat pelaksana dalam memberikan proses asuhan keperawatan kepada pasien selama pasien dirawat di rumah sakit. Nah, ini juga kalau kita kembalikan kepada definisi dari dokumentasi asuhan keperawatan, jadi sebagai bentuk tampilan ya, perilaku atau kinerja perawat dalam memberikan proses asuhan keperawatan. Jadi, kalau misalkan kita telah melakukan asuhan keperawatan, nah bukti dari melakukan asuhan keperawatan itu apa? Nah, buktinya adalah dokumentasi asuhan keperawatan. Jadi kita dokumentasikan, misalkan ketika kita melakukan injeksi atau kita sedang melakukan penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi seluruh tampilan perilaku atau kinerja. Nah, itu semuanya didokumentasikan. Nah, itu. Dan apabila kegiatan keperawatan tidak didokumentasikan dengan akurat dan lengkap, maka sulit untuk membuktikan bahwa tindakan perawatan yang telah dilakukan itu benar gitu. Jadi ini sebenarnya juga melindungi kita dari tanggung jawab dan tanggung bukan. Karena kita sebagai seorang perawat harus melakukan asuhan keperawatan. Nah, melakukan asuhan keperawatan yang terdokumentasi gitu. Jadi kalau misalkan ya ada kedepannya misalkan ada kesalahan sekalipun, tapi kalau kita sudah mendokumentasikan atau kita sudah melakukan seperti itu, ya itu bisa dijadikan bukti. Misalkan bukan kesalahan ya, misalkan ada pasien atau keluarga pasien yang komplain ataupun apa, tapi kita sudah melakukan, ya kita bisa menyampaikan dokumentasi hasil keperawatan. Tapi lebih dari itu sebenarnya, dokumentasi keperawatan ini yang pentingnya untuk tampilan perilaku dan kinerja perawat pelaksana. Jadi, terdokumentasi semuanya. Dan ini juga definisi lain dari Walter Perry ya, dokumentasi didefinisikan sebagai segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai catatan tentang bukti bagi individu yang berwenang. Nah, kualitas pendokumentasian keperawatan dapat dilihat dari kelengkapan dan keakuratan menuliskan proses asuhan perawatan yang diberikan kepada pasien yang meliputi pengkajian, diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan juga evaluasi. Jadi, asuhan keperawatannya dari mulai pengkajian sampai evaluasi. Nah, pertanyaannya seperti ini, lantas kalau dokumentasi keperawatan berbasis komputer itu yang seperti apa? Ya kurang lebih sama, akan tetapi yang dokumentasi yang sebelumnya kita kenal itu kan secara manual atau kita harus menuliskan tindakan apa saja yang harus kita lakukan. Nah, untuk yang saat ini yang kita bahas adalah bagaimana caranya supaya apa yang kita lakukan itu juga terdata atau terdokumentasi menggunakan komputer gitu, tanpa harus menulis lagi gitu. Nah, tujuannya adalah memberikan kontribusi kepada perawat individu, entah perawat, klien, tim medis, hingga hukum dan pengadilan. Nah, seperti yang tadi yang saya singgung, gitu. Jadi ya sebagai perawat kita harus melakukan asuhan keperawatan gitu. Dan juga untuk tim medis lain, misalkan dokter membutuhkan data, misalkan dokter juga memerlukan eee, asesmen yang kita lakukan atau catatan perkembangan yang kita lakukan, maka kita bisa melihat dokumentasi, dari asuhan keperawatan yang sudah kita buat.
Berikut tujuan utama dokumentasi keperawatan. Yang pertama, mengidentifikasi status kesehatan klien dalam rencana pendokumentasian kebutuhan klien, merencanakan, melaksanakan asuhan keperawatan, dan mengevaluasi intervensi. Nah, dokumentasi untuk penelitian, keuangan, hukum, dan etika yang terdiri dari kalau kita mendokumentasikan dari apa-apa yang sudah kita lakukan, itu juga sangat penting bagi ketika kita ingin melakukan suatu penelitian gitu. Misalkan ada permasalahan gitu, contoh kita ingin tahu seberapa banyak sih eee, efektivitas tindakan, misalkan kita melakukan injeksi atau kita melakukan rawat luka gitu. Dengan kita mendokumentasikan, nah kita bisa melihat, nah, rawat luka yang sudah kita lakukan itu sudah efektif atau belum gitu. Dari dokumentasi yang sudah kita lakukan selama beberapa bulan misalkan di salah satu ruangan gitu. Nah, itu juga terkait dengan keuangan juga. Nah, jadi tindakan tindakan kita yang sudah dilakukan atau asuhan keperawatan yang kita lakukan, nah itu juga terkait dengan jasa yang nanti akan dibayarkan gitu. Kemudian terkait dengan hukum ya, seperti tanggung jawab dan tanggung gugat, misalkan adanya malpraktek dan yang lain sebagainya, dikatakan malpraktek itu seperti apa gitu. Akan tetapi selama kita melakukan dengan benar dan mendokumentasikan secara benar sebagai bukti, ya maka kita akan terlindung dari tanggung jawab dan tanggung jawab. Nah, dan juga etika dari profesi itu sendiri. Nah, ini semua terdiri dari beberapa poin. Nah, yang di sini Anda bisa baca sendiri ya, misalkan seperti bukti kualitas soal keperawatannya gimana, bukti legal dokumentasinya, dan pertanggungjawaban kepada kliennya, informasi terhadap perlindungan individu, nah, sampai pada data perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Nah, itu tadi sedikit review ya terkait dokumentasi keperawatan. Nah, kalau kita kembalikan kepada panduan Depkes, menurut Depkes, dokumentasi asuhan keperawatan itu yang pertama harus lengkap. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya singgung, kenapa kok kita harus menggunakan uh, asuhan keperawatan ya, atau dokumentasi asuhan keperawatan berbasis komputer. Karena komputer bisa melakukan itu lengkap gitu. Data-datanya sudah ada. Salah satu contoh misalkan seperti pengkajian. Nah, pengkajian pada penyakit-penyakit tertentu atau asesmennya terkait tanda dan gejala dan sebagainya kurang lebih teorinya sudah ada gitu. Jadi tinggal kita melengkapi apa yang sudah ada tanpa perlu menuliskan semuanya. Nah, itu yang jadi intinya berbasis komputer itu malah mempermudah dari pekerjaan seorang perawat. Kemudian yang kedua, ketelitian. Nah, penelitian ini juga penting ya. Teliti itu juga penting dan panduan dalam mendokumentasikan asuhan keperawatan. Jadi harus teliti dan berbasis komputer tentu bisa melakukan itu berdasarkan fakta, kemudian logis dan dapat dibaca. Nah, untuk yang poin nomor 5, kadang ketika kita menuliskan secara manual, nah, kadang hanya kita sendiri yang bisa membaca, tapi orang lain atau partner kerja kita kadang kesulitan untuk membaca. Tapi kalau ketika kita menggunakan berbasis komputer, nah fontnya sudah sama atau bentuk tulisannya sudah sama dan pasti bisa dibaca. Nah, ini untuk komponen dokumentasi keperawatan yang mulai dari pengkajian sampai evaluasi, dan ini dilakukan secara terus-menerus sampai pasien mandiri atau pasien sembuh. Dan juga evaluasi untuk catatan perkembangannya, mulai dari data subjektif, seperti keluhan dan seperti keluhan klien gitu, terus data objektifnya apa, analisanya, perencanaannya. Ini adalah SOAP ya, atau kita format untuk evaluasi di asuhan keperawatan. Nah, adakah aplikasi yang sudah ada yang sudah berbasis komputer ya? Ya sebenarnya
dulu sudah mulai dikembangkan. Jadi adanya International Classification for Nursing Practice. Nah, ini yang paling awal ya di tahun 96. Nah, modelnya ya seperti ini, masih berbasis web ya, dan kita bisa melihat dari mulai apa saja. Jadi ada fokusnya, pertimbangannya, sarana, tindakan, lokasi, dan juga apa subjeknya. Nah, diagnosisnya itu seperti apa. Nah, terus juga lokasinya di mana, tindakannya itu apa saja. Nah, sarana atau metode melaksanakan intervensinya itu apa aja gitu. Jadi ada 7 bagian atau 7 menu yang harus diisi. Nah, akan tetapi ya perkembangannya karena ini masih terlalu klinis ya. Jadi masih belum menjurus kepada asuhan keperawatan yang kita kenal saat ini gitu. Akan tetapi ini merupakan pijakan awal untuk membuat suatu aplikasi yang memang sudah berbasis komputer. Pertanyaannya seperti ini, mengapa dokumentasi berbasis komputer itu diperlukan? Nah, keuntungan penggunaan komputer pada sistem informasi perawatan menurut Laona itu yang pertama yaitu kemudahan akses informasi. Jadi kita akan mudah mengakses informasi, kemudian mengurangi pengulangan entry data. Contoh misalkan dalam format di institusi ataupun di rumah sakit, kadang kita harus menuliskan kembali. Misalkan nama Tuan A. Nah, kemudian usia berapa, tensi berapa, nadi berapa. Nah, itu di awal ada form identitas pasien. Kemudian di belakangnya ada form diagnosa misalkan gitu. Kita juga harus menuliskan lagi untuk nama dan identitas pasien. Kemudian catatan perkembangannya. Nah, jadi ada banyak pengulangan untuk entry datanya. Dan pastinya efisien ya waktu pendokumentasiannya. Dan efisien waktu pelaksanaan asuhan keperawatannya. Gitu. Jadi lebih efektif dan memfasilitasi pengumpulan data untuk penelitian. Kemudian meningkatkan komunikasi dan menurunkan risiko kesalahan. Ya, akurasi itu tadi ya. Gitu. Karena kita bisa men-setting itu kalau berbasis komputer. Dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Untuk yang poin nomor 3 dan poin nomor 4, mengapa kok efisiensi waktu pendokumentasian? Karena menurut penelitian, perawat dalam 1 kali shift itu bisa menghabiskan 2,5 jam untuk melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan secara manual. Itu minimal. Nah, atau kurang lebih 2,5 jam. Nah, apabila kita menggunakan berbasis komputer, maka akan lebih cepat. Jadi perawat lebih bisa menghemat waktu untuk melakukan tindakan yang lainnya. Nah, ini sudah mulai ada ya aplikasi yang berbasis seperti client server begitu. Nanti kita akan membahas seperti apa sih bentuk aplikasinya itu seperti apa? Apakah seperti desktop ataukah seperti web? Nanti kita akan membahas. Nah, ini juga beberapa perkembangan di era modern saat ini yang ya kita sebagai seorang perawat harus paham dan harus mengikuti gitu. Karena memang sekarang sudah zamannya big data ya. Jadi kita yang memerlukan data-data untuk pengambilan keputusan. Ini aspek legalnya, dokumentasi ya kurang lebih sama antara yang manual dengan yang berbasis komputer kurang lebih sama. Jadi tentang kewajiban tenaga kesehatan untuk mendokumentasikan hasil kerjanya. Nah, jadi ini dasar perundang-undangnya. Nah, sekarang dunia memang sudah memasuki era digital ya, dan juga big data gitu. Di sini bisa kita bayangkan ketika kita misalkan di suatu rumah sakit, kita sudah mempunyai dokumentasi berbasis komputer dan setiap yang di-input
atau setiap pasien yang masuk pasti akan diinput di sana. Nah, pasti akan lebih efisien tanpa perlu ada lagi hard file-nya gitu. Dan kita tidak akan kebingungan mencari data yang ada. Misalkan contoh, kita akan mencari data pasien dengan sakit tipoid 4 bulan yang lalu gitu. Kalau misalkan manual pasti kita akan kesulitan mencarinya. Jadi harus kita mencari satu persatu. Nah, biasanya sudah ada di tempat penyimpanan. Nah, jadi di tempat penyimpanannya nanti kita akan mencari walaupun sudah kita kodekan. Nah, seperti itu. Tapi kan tetap membutuhkan ruangan yang besar. Tapi ketika sudah dibuat sebagai big data, dimasukkan ke dalam server atau dimasukkan ke dalam hard disk, maka itu akan lebih mudah kita cari. Misalkan saya butuh data korban kecelakaan lalu lintas selama 1 tahun. Nah, gitu. Kita mudah mencarinya, mudah juga untuk menganalisisnya, gitu. Kalau misalkan 1 tahun, kemudian ada 350 gitu. Apakah kita harus membuka satu persatu? Tentu akan memakan waktu yang lama. Akan tetapi kalau sudah berbasis data, nah kita tinggal search, kemudian kita ya cari. Nah, prosesnya akan lebih cepat. Nah, big data adalah kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikan sulit untuk ditangani dan diproses jika hanya menggunakan manajemen bisnis data atau aplikasi pemrosesan data tradisional. Jadi data yang ada tetap harus tersistematis gitu. Jadi bukan hanya misalkan berbasis komputer, tapi penyimpanannya juga amburadul juga gitu. Nah, tetap harus tersistematis dan mudah untuk dicari. Nah, prinsip big data adalah bagaimana menganalisis dan membuat struktur data berukuran besar sehingga dapat menjadikan data yang memiliki makna dan perbaikan sistem yang kontinu gitu. Jadi kita akan mudah saja untuk mengevaluasi suatu ruangan di rumah sakit misalkan kayak gitu, ingin tahu kepuasan pasien, ingin tahu kepuasan perawat misalkan kayak gitu. Kita tinggal lihat data yang masuk. Nah, akan tetapi big data ya memang ada yang terstruktur dan ada yang tidak terstruktur. Nah, bagaimana cara kita membuat data tersebut terstruktur? Ya tergantung dari aplikasi dan penyimpanannya gitu. Dan mengapa big data perlu? Ya karena Indonesia memiliki 2.097 rumah sakit dan 27.000 lebih puskesmas di Indonesia. Dan angka kunjungan pasien yang terlapor online di database Kemenkes tidak kurang dari 3 juta kunjungan per tahun. Bayangkan kalau 3 juta kunjungan per tahun ini semuanya dilakukan atau didokumentasikan secara manual. Pasti akan memakan waktu ya lama. Tapi kalau sudah masuk di dalam big data, maka nanti akan memudahkan. Misalkan lingkup kita sudah bukan satu puskesmas. Misalkan kita ingin mencari data 50 puskesmas. Misalkan 50 puskesmas di salah satu kabupaten. Jika kita menggunakan big data ya tinggal kita search aja seperti itu. Tapi kalau menggunakan manual berarti kita harus datang ke puskesmas tersebut satu persatu dan tentunya memakan waktu dan biaya. Nah, perawat sebagai salah satu profesi kesehatan menyumbang misefisiensi tersebut. Nah, jadi big data memang perlu. Salah satu contoh misalkan penggunaan pencatatan. Nah, secara manual. Menurut sebuah artikel, seorang perawat dapat menghabiskan waktu lebih dari 2,5 jam untuk menulis. Nah, dengan kata lain, lebih dari 25% waktu dinas digunakan untuk menulis. Juga bukan hanya itu, metode manual dapat menghabiskan kertas dan menjadikan tidak ramah lingkungan. Penyimpanan data membutuhkan ruang yang lebar dan boros kalau masih berbentuk medical record yang manual itu. Dan keamanan datanya juga lemah gitu. Misalkan ada misalkan ada kebakaran atau ada bocor karena hujan atau apa, pasti nanti akan rusak atau juga dimakan rayap misalkan gitu.
dan sulit untuk dipanggil ulang. Dipanggil ulang itu misalkan kita mencari lagi, misalkan data tahun 2000 2015 atau 7 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang. Nah, itu akan sulit untuk mencarinya. Akan tetapi meskipun pendokumentasian berbasis komputer ini bisa dikatakan banyak kelebihannya ya, misalkan seperti mudah, cepat, akurat, dan juga praktis, tapi kekurangannya ya yang pertama yaitu ya biayanya besar dan perlu perawatan juga maintenance-nya dan perlu tim IT yang mumpuni gitu. Nah, jumlahnya tentu juga nggak satu orang ya apabila harus mengcover satu instansi sebesar rumah sakit. Kemudian servernya juga harus besar gitu. Data data yang tadi saya sampaikan itu tadi ya memang harus punya ruang penyimpanannya gitu. Dan itu semuanya harus ada yang merawatnya gitu. Dan butuh biaya yang besar. Nah, pengembangannya bisa menggunakan apa? Yang pertama bisa menggunakan web yang di pinggir kiri ini ada Mozilla, Chrome, dan Internet Explorer itu bisa berbasis web atau berbasis desktop. Perbedaan antara web dan desktop, kalau dari desktop maka kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasinya gitu dan menghubungkan. Kalau misalkan di rumah sakit ingin membuat aplikasi dokumentasi keperawatan berbasis desktop, maka harus dibuat dulu atau diinstal dulu aplikasinya, kemudian dihubungkan dari masing-masing komputer karena sifatnya masih jaringan, tidak secara online. Tuh. Kalau yang berbasis web ya sudah bisa dijalankan secara online. Nah, kekurangan dan kelebihannya, kalau desktop dapat berjalan independen tanpa perlu menggunakan browser, tidak perlu koneksi internet, dan bisa mudah memodifikasi settingannya. Kekurangannya apabila menjalankan aplikasi harus install dulu, jadi harus kita install. Terus juga aplikasinya kalau berlisensi ya harus kita beli lisensinya. Nah, aplikasi tidak bisa dibuka di komputer jika belum diinstal. Jadi harus kita install. Misalkan kita akan membuat aplikasi yang terkoneksi dalam satu ruangan gitu. Misalkan ada 4 ruangan, ya berarti keempat-empatnya komputernya harus diinstal semua. Karena lokal, penyimpanannya lokal ya, maksudnya di masing-masing jaringan yang ada, nah itu memerlukan hardware dan spesifikasi yang tinggi. Nah, gitu. Nah, kalau berdasar atau berbasis web, nah kelebihannya menjalankan aplikasi berbasis web kapanpun dimanapun. Jadi cukup mengakses dari alamat alamat websitenya. Nah, alamat websitenya kemudian kita bisa mengakses gitu tanpa harus melakukan penginstalan. Terus terkait isu lisensi, nah tidak memerlukan lisensi karena kita menggunakan web based application karena lisensi tersebut akan menjadi tanggung jawab dari penyedia web dan dapat berjalan di dalam sistem operasi manapun. Ya cukup menggunakan browser itu tadi dan dapat diakses lewat banyak media, bisa pakai smartphone, bisa pakai laptop, nah, itu bisa. Dan tidak perlu spesifikasi komputer yang tinggi karena kita sudah hostingnya atau rumahnya kita sudah di web tersebut. Nah, gitu. Kekurangannya, kekurangannya yaitu dibutuhkan sistem keamanan yang baik karena terpusat, aplikasi dijalankan secara terpusat ya, sehingga apabila server di pusat down maka sistem aplikasi tidak bisa berjalan gitu. Karena memang berbasis web dan semuanya terpusat. Jadi kalau sudah servernya down kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Misalkan seperti aplikasi sistem informasi yang dimiliki oleh kampus ya atau sister. Nah, sister itu berbasis web gitu. Tapi kalau dari pusat itu ada gangguan ya kita juga ikut kena gangguannya. Nah, tapi yang penting bisa di maintenance dengan baik, insya Allah tidak akan ada gangguan. Itu adalah kelebihan dari berbasis web. Dan ya itu semua ada tugas kita semua untuk mengembangkan. Nah, masa lalu masih manual, masa kini ya seharusnya sudah seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini mau tidak mau nanti kita akan mengarah ke sana karena di beberapa rumah sakit besar di Indonesia pun itu sudah berbasis komputer. Gitu.
apalagi di luar negeri.